Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran mengenai basis data. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bahasa basis data, ya, di mana kita sudah kemarin membahas mengenai istilah-istilah ya di dalam basis data itu sendiri. Kemarin kita sudah bahas di awal mengenai apa itu DBMS, yaitu Database Management System, di mana DBMS ini nantinya akan menjadi perantara antara user ya atau pemakai dengan basis data atau database dalam sebuah disk. Ya, hubungannya antara pemakai dengan basis data itu diatur dalam suatu bahasa khusus ya yang dibuat oleh perusahaan pembuat DBMS. Dan bahasa tersebut biasanya dinamakan sebagai bahasa basis data yang terdiri dari sekelompok perintah yang diformulasikan dan dapat diberikan user dan diproses oleh DBMS untuk melakukan aksi tertentu. Ya. Jadi kalau misalkan di pekan-pekan awal gitu ya kita sudah membahas sedikit mengenai operasi dasar di dalam basis data itu, diantaranya nanti kita bagaimana kita meng-create database, kemudian bagaimana kita menghapus database, kemudian bagaimana kita meng-create table atau membuat tabel, bagaimana kita menghapus tabel, kemudian bagaimana kita melakukan insert ya atau memasukkan data ke dalam suatu tabel ya, kemudian bagaimana kita melakukan pencarian ya terhadap data yang tersimpan di dalam basis data atau database, kemudian bagaimana mengupdate data yang sudah tersimpan di dalam database, kemudian bagaimana menghapus data ya yang tersimpan di dalam database atau basis data. Nah, kalau dari segi database atau bahasa base data atau database language, yaitu komponen bahasa base data dibedakan menjadi dua yang kita akan bahas di sini, yaitu DDL, Data Definition Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan suatu data, dan Data Manipulation Language, yaitu yang digunakan untuk bahasa yang digunakan untuk memanipulasi suatu data ya. Dimana apa sih yang dimaksud dengan DDL ya atau Data Definition Language atau bahasa base data ini ya, dimana kalau kita lihat dari di sini ya bahwasanya struktur atau skema base data yang menggambarkan atau mewakili desain base data secara keseluruhan dispesifikasikan dengan bahasa khusus yaitu bahasa basis data. Kemudian dengan bahasa ini ya dapat membantu kita untuk membuatkan tabel atau create table, kemudian membuat indeks, kemudian mengubah tabel, kemudian menentukan struktur penyimpanan tabel dan lainnya. Kemudian ada istilah struktur query language ya, di mana SQL ini atau disingkat dengan SQL ya. SQL ini sebagai bahasa administrasi base data. Kemudian SQL ini dipakai biasanya oleh database administrator untuk menciptakan serta mengendalikan pengaksesan dari base data itu sendiri. Kemudian struktur query language ya sebagai bahasa query interaktif, di mana nantinya ya seorang pengguna itu bisa memberikan perintah-perintah ya untuk mengakses base data ya yang sesuai dengan kebutuhannya pada saat-saat tertentu ya. Jadi dengan menggunakan SQL ini ya sebagai bahasa query interaktifnya, saya ulangi lagi bahwasanya nantinya kita sebagai pengguna dapat atau bisa memberikan perintah-perintah untuk mengakses base data sesuai dengan kebutuhannya pada saat-saat tertentu. Ini adalah tipe data ya. Kalau misalkan kita menggunakan MySQL, nanti kita akan menggunakan tipe-tipe data yang ada di dalam MySQL itu sendiri. Mungkin nantinya kalau misalkan kita menggunakan DBMS-nya dengan menggunakan akses ya, nanti kita akan sesuaikan dengan tipe data yang ada di dalam akses itu sendiri ya. Nah, salah satunya ya di dalam jenis data atau jenis tipe data di dalam MySQL itu biasanya ada integer ya. Kalau di sini ini integer, ada small integer, medium integer ya. Integer saja ini adalah kisaran nilainya ya.
kisaran nilai dari masing-masing tipe datanya, dan ini adalah ukuran-ukurannya ya. Kemudian ada tipe data big integer, ada float gitu ya. Ini adalah keterangan dari tipe data yang ada. Kemudian ada tipe data double, kemudian desimal, karakter, varchar, dan date. Nah, kemudian di dalam data definition language terdapat kelompok perintah ya, yang nantinya bisa berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, kemudian batasan atribut, serta bagaimana hubungan antar tabelnya. Nah, bagaimana kita membuat perintah ya dengan menggunakan perintah create ya, kemudian bagaimana kita menggunakan perintah drop ya, kemudian bagaimana kita menggunakan perintah alter ya. Jadi create table, drop table, kemudian alter table. Nah, untuk membuat relasi baru atau tabel baru ada bentuk umumnya ya, bagaimana sintaknya untuk membuat atau meng-create tabel baru di dalam suatu basis data ya. Ini adalah sintaknya, bentuk umum create table, yaitu create table ada base tablenya, nama tabelnya apa, kemudian ada kolom-kolomnya gitu ya, atribut-atributnya apa saja, kemudian kita akan mendefinisikan apa primary key-nya ya, dimana nanti untuk kolom definition yang ini gitu ya, mempunyai bentuk kolom name. Jadi nantinya kalau ada atributnya adalah misalkan name, kemudian tipe datanya apa, kemudian not null. Jadi not null ini harus terisi data ya nanti maksudnya. Bagaimana penerapannya, misalkan seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai ini adalah gambar IRD gitu ya, bagaimana dari IRD ini nanti kita bisa menghasilkan tabel-tabel yang kita inginkan ya, yang dibutuhkan di dalam sistem kita nantinya. Ini sekedar contoh ya, ada entitas mahasiswa, ini adalah atribut-atributnya, kemudian ini adalah entitas mata kuliah dihubungkan dengan atribut dihubungkan dengan relationship ambil, di mana ini adalah atribut mahasiswa, ini adalah atribut mata kuliah, kemudian di sini ada atribut tambahan di relasi ambil yaitu kelompok dan nilai. Nah, dari IRD ini setelah melewati proses transformasi ya LRS, kemudian terbentuklah tabel-tabel yang dihasilkan, akan menghasilkan 3 tabel ya, dimana misalkan ada tabel tadi ya, dari sini tadi kita bisa menghasilkan tabel mahasiswa yang atributnya adalah NIM, nama, alamat, dan telepon, di mana NIM itu merupakan primary key-nya gitu ya. Kemudian ini adalah struktur file ya, yang mungkin kita sudah pelajari kemarin di mana, di spesifikasi base data gitu ya, di mana di sana ada struktur filenya. Kemudian di dalam struktur file itu kita menentukan atribut-atribut yang ada di dalam tabelnya itu apa, kemudian tipe datanya apa, kemudian lebarnya berapa. Ya, begitu juga dengan yang kedua ada tabel mata kuliah ya, dari IRD ini tadi akan dihasilkan tabel mata kuliah ya. Kalau kita buatkan struktur filenya ya, itu akan menjadi seperti ini ya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Kemudian ada tabel yang ketiga yaitu tabel ambil ya. Ini tabel ambil akan menjadi tabel tersendiri, di mana kita akan buatkan strukturnya kira-kira seperti ini ya, NIM, kemudian ada kode mata kuliah, di mana gabungan dari dua ini akan menjadi primary key, kemudian ada kelompok, kemudian ada nilai. Nah, di dalam menampilkan ya, kalau kita ingin menampilkan struktur dari tabel mahasiswa misalkan ya, maka nanti kita bisa menggunakan perintah show columns from mahasiswa. Jadi show columns ini fungsinya untuk menampilkan struktur tabel dari mahasiswa itu sendiri. Ini adalah struktur tabelnya. Bisa diketahui bahwasanya NIM itu tipenya adalah varchar, kemudian lebarnya adalah 10 ya. Jadi untuk mengetahui struktur dari tabelnya itu kita bisa menggunakan show column from nama tabelnya apa. Kalau kita ingin melihat struktur tabel dari tabel mata kuliah, maka di sini show column from mata kuliah. Kalau kita ingin melihat struktur tabel dari tabel ambil, maka kita bisa menggunakan perintah show column from ambil ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan ada tabel mahasiswa, tentunya bagaimana
bahasa DDL-nya, data definition language-nya gitu ya. Perintah apa atau sintak apa yang bisa kita gunakan untuk meng-create table ini ya. Perintahnya adalah create table, nama tabelnya apa ya, kemudian nama atributnya apa ya, atributnya sesuai dengan atribut yang ada di tabel mahasiswa yaitu NIM ya, varchar, kemudian lebarnya adalah 10 ya, kemudian nama, kemudian yang ini adalah tipe datanya apa, ini adalah lebarnya ya, kemudian not null ya, kemudian alamat ya, tipe datanya juga varchar, kemudian lebarnya adalah 45, kemudian telepon juga varchar, lebarnya adalah 12, kemudian yang merupakan primary key-nya adalah NIM. Jadi primary key NIM ya, di awal diberikan buka kurung, diakhiri dengan tutup kurung, kemudian titik koma ya. Ini perintah untuk meng-create table mahasiswa ya. Jadi perintah DDL yang bisa kita gunakan untuk meng-create table mahasiswa, sintaknya itu adalah seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita juga bisa menggunakan ya perintah yang ini gitu ya, untuk melakukan create table ya. Jadi primary key-nya di awal, not null. Kalau not null itu artinya apa? Kolom tersebut harus memiliki sebuah nilai, jadi harus diisi gitu ya nilainya gitu ya, atau harus di input datanya ya. Kemudian kalau yang ini di awal ya meletakkan primary key-nya, kalau yang ini bisa di bawah seperti ini. Ini dan ini sama saja, Anda boleh memilih gitu ya, mau menggunakan sintak yang ini ataupun yang ini. Jadi nantinya dari perintah dua ini ya, baik ini ataupun ini, itu bisa menghasilkan suatu tabel yang nama tabelnya adalah mahasiswa. Ya, kemudian kalau misalkan kita sudah meng-create tabelnya, kalau misalkan kita ingin menampilkan tabel yang sudah kita create tadi, kita bisa menggunakan perintah show tables. Ya, seperti ini. Ya, kemudian ini adalah tabel mata kuliah. Kalau kita ingin meng-create tabel mata kuliah, sama ya sintaknya, yaitu create table, nama tabelnya apa, buka kurung, atribut yang pertama ya, yang ini kode mata kuliah, lebarnya berapa ya, tipe datanya apa, varchar. Oh ya, kalau misalkan varchar ini berarti kita bisa menginput data kode mata kuliah tersebut dengan bisa gabungan antara angka, huruf, dan simbol ya, bisa kita kombinasikan ya. Jadi tipe datanya adalah varchar, kemudian not null, harus diisi nilainya, kemudian ada nama mata kuliah, tipe datanya juga adalah varchar, lebarnya adalah 25 ya, kalau di sini 30 ya, berarti seharusnya di sini adalah 30 ya, karena nama mata kuliah itu lebarnya adalah 30. Kemudian selanjutnya ada SKS ya, tipe datanya adalah integer. Kalau integer tidak perlu kita spesifikasikan ya, lebarnya berapa, kemudian kita tentukan primary key-nya yaitu kode mata kuliah, atau kita juga tadi bisa membuatkan ya primary key-nya di awal seperti ini. Ini masih salah ya, kita hapus, titik koma, tutup kurung, titik koma ya. Kira-kira seperti ini ya, kalau kita ingin meng-create table mata kuliah dengan menggunakan perintah DDL-nya. Kemudian kalau kita ingin meng-create table ambil, maka sintaknya adalah create table, nama tabelnya yaitu ambil, kemudian atributnya ada berapa di sini? Ada 4, kita definisikan di sini, NIM, tipe datanya varchar, lebarnya 10, not null, kemudian kode mata kuliah, pada adanya varchar, lebarnya adalah 5, nah not null, kemudian kelompok, tipe datanya adalah karakter ya, lebarnya adalah 2, kemudian nilai, tipe datanya adalah integer yaitu berupa angka, gimana primary key-nya ada 2 ya, yang nanti akan menjadi primary key itu atributnya gabungan dari NIM dan kode mata kuliah seperti ini. Nanti akan terbentuklah ya dengan menggunakan perintah ini sebuah tabel yang nama tabelnya adalah ambil. Selanjutnya ya, pada dasarnya kalau misalkan kita ingin meng-create table ya, tabel ini nantinya akan kita simpan ya, akan kita letakkan di dalam suatu database wadahnya gitu ya. Jadi di dalam database ini akan ada
tabel-tabel yang saling berelasi atau saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dimana perintahnya untuk meng-create database ya, yaitu create database, nama databasenya apa. Misalkan kita ingin membuat proyek, misalkan ya kita ingin mengembangkan suatu sistem informasi akademik misalkan, maka kita kasih nama databasenya misalkan akademik, maka create database, nama databasenya berarti akademik, create database akademik. Nah, kalau misalkan di contoh ini, misalkan kita akan membuat suatu database yang nama databasenya adalah misalkan ya, ini misalkan saja latihan kelompok F, maka sintak untuk meng-create database itu adalah create database, kemudian nama databasenya yaitu latihan kelompok F ya. Jadi kalau tadi misalkan kita juga ingin meng-create database akademik, berarti di sini create database nama databasenya adalah akademik, maka akan terbentuklah ada database akademik gitu ya. Jadi dengan menggunakan perintah ini ya, dengan menggunakan perintah ini secara otomatis nantinya akan tercreate database yang nama databasenya yang ini adalah akademik, kalau yang atas itu nama databasenya adalah latihan kelompok F ya. Kemudian kalau kita sudah meng-create databasenya, maka selanjutnya adalah untuk bisa memanfaatkan database yang sudah kita create tersebut, maka kita harus mengaktifkan databasenya ya. Jadi untuk mengaktifkan database itu kita bisa menggunakan perintah use nama databasenya. Jadi kalau tadi nama databasenya adalah akademik, maka di sini adalah use akademik ya, titik komanya jangan lupa ya. Kalau misalkan kita ingin kalau kita memberi nama databasenya dengan akademik, maka kita juga bisa ya mengaktifkan ya database itu dengan menggunakan perintah use akademik gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, bagaimana cara meng-create database dan mengaktifkan database itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau tabelnya sudah ada gitu ya, tadi ya tabelnya sudah terbentuk ya, tabelnya sudah terbentuk, ada tabel mahasiswa gitu ya, kemudian ada tabel mata kuliah, kemudian ada tabel ambil ya. Maka kalau misalkan kita ingin menambahkan atribut ya, atribut pada tabel mahasiswa itu adalah kita ingin menambahkan tanggal lahir ya, gitu. Kita lihat lagi di sini tadi ya, kita lihat di sini ya, di dalam tabel mahasiswa itu misalkan ada 4 atribut, kemudian kita mau nambahin lagi nih, misalkan ada yang kurang nih atributnya misalkan gitu ya, kita tambahkan misalkan atributnya adalah tanggal lahir, maka cara menambah atribut itu sintaknya adalah bisa menggunakan perintah alter table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian kita gunakan perintah add untuk menambahkan atributnya ya, ini kolom datanya maksudnya atributnya apa, kemudian tipe datanya apa. Jadi alter table mahasiswa itu adalah nama tabelnya, kemudian kita ingin menambahkan tanggal lahir yang tipe datanya adalah date, maka secara otomatis nantinya ya di dalam tabel mahasiswa itu akan ditambahkan ya atributnya, nanti bukan hanya ada 4 tapi ditambahkan satu lagi 5 gitu. Yang kelima yaitu tanggal lahir atau date gitu ya. Tanggal lahir yang tipe datanya adalah date. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ingin menghapus ternyata tanggal lahir tadi nggak dibutuhin lagi nih, maksudnya nggak perlu ternyata, maka kita juga bisa menghapus ya, menghapus atributnya itu dengan menggunakan perintah alter table juga ya. Kalau untuk menambahkan atribut tadi kita bisa menggunakan add. Nah, kalau misalkan kita ingin menghapus atributnya kita bisa menggunakan perintah drop ya untuk menghapus atribut yang misalkan tidak kita perlukan ya. Contohnya seperti apa? Kita ingin menghapus atribut tanggal lahir tadi yang sudah kita buatkan ya, jadi alter table kemudian mahasiswa drop tanggal lahir ya. Dengan menggunakan perintah ini juga sudah akan terhapus ya, jadi atribut tanggal lahir yang sudah kita create di awal tadi. Selanjutnya
kita juga bisa menghapus relasinya, menghapus tabelnya. Bagaimana cara menghapus tabel? Perintahnya singkat, yaitu dengan menggunakan perintah drop table, ya, nama tabelnya apa. Jadi kalau kita ingin menghapus tabel mahasiswa, ya drop tabel mahasiswa. Misalkan kalau kita ingin menghapus tabel mata kuliah, maka kita akan menggunakan perintah menggunakan perintah drop table yang nama tabelnya adalah mata kuliah. Nah, kita juga bisa menghapus mata kuliah tabel ambil misalkan dengan menggunakan ya, jadi menggunakan perintah drop ini ya untuk menghapus tabel yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kemudian selain itu, selain menghapus tabel, kita juga di sini kita juga bisa menambahkan primary key ya pada suatu tabel. Misalkan kita lupa nih memberikan primary key gitu ya dari setiap tabel yang sudah kita create, maka kita juga bisa menggunakan perintah alter table ini untuk menambahkan primary key-nya. Sintaknya adalah alter table, kemudian nama tabelnya ini apa, mahasiswa, kita ingin menambahkan apa, primary key-nya, nama field-nya apa gitu ya untuk primary key-nya. Kalau misalkan kita juga ingin mengubah tipe field tanggal lahir, misalkan tanggal lahir tadi itu tipe datanya adalah date ya. Kemudian kita mau rubah misalkan bukan date tapi kita ingin menggunakan tipe datanya adalah varchar, maka kita juga bisa menggunakan alter table ini ya. Nama tabelnya apa, menggunakan modify gitu ya. Kemudian nama yang mau kita atribut yang mau kita rubah tipe datanya itu apa, kemudian tipe data yang kita inginkan itu apa, lebarnya berapa. Nah, not null ini tambahan saja, berarti kalau not null tidak harus terisi datanya gitu ya. Kemudian kita juga bisa menghapus field atau atribut tadi ya. Ini mungkin sudah kita bahas di awal tadi ya gitu ya. Dimana untuk menghapus field atau atribut itu kita bisa menggunakan alter table, menggunakan drop ya, drop nama atribut yang mau kita hapus apa. Kemudian kalau ingin mengubah nama tabelnya, tadinya misalkan rename table mahasiswa to MHS atau alter table MHS rename to mahasiswa. Jadi perintah di atas ini akan mengubah ya tabel mahasiswa ini ya akan menjadi MHS, dan begitu juga sebaliknya ya. Kira-kira seperti itu ya. Baik ya, untuk kesempatan kali ini mungkin cukup sekian pembahasan mengenai data definition language. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.